Yang pertama kita mau pemberian untuk hormonnya dulu. Ini ya, hormon itu berperan untuk pemacu pertumbuhannya. Jadi biasanya nanti kalau kambingnya ini udah diinjeksi pakai ini, ya, libidonya itu dia menurun, terus yang di pikirannya dia itu nggak wow aja gitu loh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya masih berada di Pulau Jawa. Kali ini saya berkenan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan seorang dokter, khususnya dokter hewan. Nah, kali ini apa sih materinya yang akan saya bahas? Nah, dalam video ini banyak pelajaran pasti yang bisa Anda semua dapatkan karena berhubungan dengan kambing yang selama ini kita jadikan ikon di Kali Gesing. Buat kalian yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini, guys. Halo Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya Dr. Iwan Ayu Ningtyas, biasa dipanggil dengan Dr. Iwan Ayu Tias. Tugas jenengan ini masuk ke zona mana, Mbak? Zona Purworejo, daerah bagian timur, daerah Kali Gesing. Kali Gesing ya? Iya, Kali Gesing. Mbak, materi yang mau kita buat dalam konten ini apa, Mbak? Ini, Mbak? Ini kesehatan kambing aja. Kesehatan kambing. Terserah sih mau tanya apa aja boleh. Oh, boleh ya? Boleh aja. Oke, guys. Terserah. Nanti akan kita tanya-tanya ini. Dokter cantik kali ini, guys. Beliau ini yang bertugas untuk kesehatan khususnya Keswan, guys. Mbak Ayu, ya. Saya panggil Mbak Ayu aja ya? Boleh, terserah mau panggil siapa aja. Oke, Mbak Ayu ini sebenarnya keberadaan Keswan sendiri untuk peternakan itu seperti apa, Mbak? Seharusnya? Untuk kesehatan hewan sendiri itu sangat berperan penting, khususnya untuk kambing PE ras Kali Gesing ya. Ras Kali Gesing ya? Iya, ras Kali Gesing. Jangan lupa itu kambing PE itu sekarang harus ada ras Kali Gesing. Itu biar nggak salah paham. Mungkin ikonnya Kali Gesing. Ikonnya Kali Gesing. Terus untuk kesehatan hewan ternak sendiri itu sangat berperan penting untuk kambingnya sendiri karena ras kambing Kali Gesing itu sekarang lagi booming. Ya, lagi berada di puncak-puncaknya seperti itu. Maka dari itu kambing Kali Gesing itu nggak cuma diambil dagingnya, nanti kalau udah afkir dia juga ke seni ya, atau biasa masuk ke kontes untuk apa ya, kelangenan lah kalau di Jawa bilangnya kelangenan. Kesenangan. Gitu. Nah, pastinya kalau udah jadi hewan kelangenan, kesenangan, apalagi hewan kontes, untuk kesehatan hewan sendiri itu pasti sangat diperhatikan. Nah, berhubungan dengan kesehatan hewan, kali ini kita akan treatment apa, Mbak Ayu? Ini treatment kambing besok katanya mau ikut kontes di Lampung ya? Di Lampung? Di Lampung. Ini kambing butuh treatment khusus karena dia kayaknya di peternak sebelumnya dia kurang perawatan atau gimana? Iya, kurang perawatan sedikit. Sebenarnya dia materinya sudah masuk, udah dibilang luas gitu. Luas ya, Mbak ya? Iya, udah luas. Cuma hanya kurang perawatan aja dari kecil. Nah, untuk kali ini yang akan kita treatment apanya, Mbak? Ini yang mau ditreatment karena ini jantan. Yang pasti untuk injeksi hormon. Injeksi hormon itu dia berperan ke pertumbuhan badannya. Pertumbuhan badan. Terus nanti ada vitamin untuk nafsu makan. Sama vitamin bulunya. Terus ada juga vitamin hormon untuk pemacu pertumbuhan. Oh, begitu. Iya. Artinya treatment seperti ini dibutuhkan untuk setiap peserta yang ingin mengikuti. Biasanya untuk kambing-kambing di Kali Gesing sendiri itu pasti. Oh, begitu. Iya. Kalau untuk kambing-kambing yang udah dari kecil udah kelihatan bakalan wah ini bagus nih, besok bisa masuk nih ke materi kontes, itu biasanya mulai umur dari 1 bulan 2 bulan itu dia udah mulai treatment. Dari mulai susunya diperhatikan banget, artinya asupan nutrisinya itu asupan nutrisinya itu nggak diusahain nggak kekurangan gitu, jadi pertumbuhannya itu bisa maksimal
Gitu. Sebenarnya Mbak, untuk treatment seperti ini apa harus dilakukan setiap mau kontes atau seperti apa tuh Mbak biasanya Mbak? Kalau untuk kambing jantan sendiri, apalagi kambing jantan yang udah 1 tahun umur 1 tahun lebih, Ya. Itu biasanya treatment kayak gini, apalagi yang dia udah mulai untuk ngawin gitu, itu biasanya treatment sekitar 1 bulan sekali bisa, 2 bulan sekali, dan kalau misal kayak treatment vitamin gitu, obat cacing itu bisa 3 bulan sekali. Ya, tapi rata-rata kalau untuk kambing yang udah mulai masuk ke kontes, ya dia biasanya rata-rata 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia pasti treatment. Mbak, itu apa? Utama dalam treatment yang akan kita lakukan ini yang paling dominan untuk apa Mbak? Yang ini? Ini untuk karena kambingnya itu perawatannya agak kurang kemarin. Iya, kurang perawatan yang jelas. Kurang perawatan ini kayaknya mungkin belum pernah juga di treatment apa-apa dari sananya itu. Ini untuk memacu pertumbuhan aja dulu ini. Oh gitu ya? Iya, pemacu pertumbuhan ini karena. Oke Mbak, silakan dimulai sambil dijelaskan Mbak. Iya, ada yang bisa pegangin. Bapaknya minta tolong. Iya, siap. Ya. Kita mau mulai pemberian injeksinya ya. Yang pertama kita mau pemberian untuk hormonnya dulu. Ini hormon itu berperan untuk pemacu pertumbuhannya. Jadi biasanya nanti kalau kambingnya ini udah diinjeksi pakai ini, libidonya itu dia menurun, terus yang di pikirannya dia itu nggak wow aja gitu loh. Yang di pikirannya hanya makan. Artinya gitu. Aktivitas kepada kambing betina dia sudah nggak aktif lagi. Iya, untuk beberapa waktu dia nggak aktif. Dia hanya yang di pikirannya makan gitu. Oke. Ya, kita treatment yang pertama adalah ini ya. Sayang. Oke, ini yang pertama. Apa tadi Bayu? Ini injeksi hormon. Injeksi hormon. Iya, hormon pemacu pertumbuhan. Pemacu pertumbuhan. Ya. Yang kedua. Kemudian yang kedua. Ini ada vitamin. Vitamin. Vitamin ini terdiri dari di dalamnya itu kandungannya ada biotin. Ada ADE sama B kompleks. Ya, jadi dia itu untuk pemacu nafsu makannya. Ya, sama di bulunya. Artinya untuk penghalus bulu itu untuk kesehatan bulunya sih kan ada kandungan biotinnya juga. Oh, begitu. Ya, itu biotinnya. Jadi dia untuk kesehatan bulunya. Lebih ke perawatan, Mbak ya? Iya, perawatan. Oke. Yang kedua adalah injeksi vitamin. Terus yang terakhir ada vitamin pemacu pertumbuhan juga. Pemacu pertumbuhan. Nah, apa bedanya Mbak Ayu dengan yang pertama? Yang tadi hormon. Kalau yang ini cuma vitamin aja. Vitamin saja. Ya, ini sebagai vitamin pendukung. Iya, vitamin pendukung untuk lebih maksimalnya kerja si hormonnya. Iya, seperti itu. Oke, silahkan dilanjut. Sekali lagi teman-teman, ini harus dilakukan oleh profesional atau yang bertugas ya teman-teman ya. Ini harus yang bertugas atau yang berkepentingan, khususnya yang kerja sebagai dinas kesehatan atau keluarga. Masih ada satu lagi? Kalau ini, yang satu lagi apa ini? Ada sih sebenarnya treatment untuk obat cacing. Biasanya diberikan sekitar 3 bulan sekali. Tapi karena ini sudah dikasih sama yang punya, jadi nggak saya kasih. Itu. Mungkin untuk 3 bulan berikutnya lagi bisa dikasih lagi. Iya. Oh iya Mbak Ayu. Untuk obat cacing sendiri apa ini satu keharusan? Kalau obat cacing, kalau saya mengharuskan. Dia diberikan mulai cempe anakan kambing, itu mulai usia 3 bulan. Terus baru diberikan lagi untuk 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya per 3 bulan sekali. Oh gitu. Ini dari versi kesehatan dari Keswan sendiri seperti ini. Andaikan ada teman kita di pelosok sana di ujung wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas kesehatan hewan, nah ini treatment seperti apa yang bisa dilakukan Mbak Ayu? Minimal untuk misalnya kambing-kambing seperti ini minimal dikasih vitamin sama obat cacing aja.
vitamin ya, dan obat vitamin cacing. Dan obat cacing saja. Itu misalnya beliaunya, peternaknya bisa menyuntikkan sendiri, injeksi sendiri, Injeksi itu sendiri? Pun itu boleh. Misalnya vitamin aja, vitamin saja. ya? Dan itu harus pakai resep dokter juga. Dokter. Ya, itu kalau untuk pemberian vitamin sama obat cacing hanya per oral kan, lewat mulut, per oral, ya itu boleh diberikan. Tapi kalau untuk obat-obat lainnya itu harus ada dokter yang menginjeksi sendiri. Gitu. Mbak Ayu, ini kita sedikit ngobrol-ngobrol ya, lepas dari konten kita yang dari awal treatment tentang kambing menjelang kontes. Di luar konteks, andaikan ada kesehatan yang tidak terjangkau dari pihak dinas, peternak di lain wilayah kan biasanya beda penanganan nih. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau menghadapi kambing-kambing yang semahal ini, terutama kembung? Nah, kalau kembung, kembung itu sebenarnya dia kan gejala yang ditunjukkan dari sesuatu gejala penyakit. Misalnya, salah pola makan, salah pakan, bisa. Misal dia dari keracunan, dia juga bisa menimbulkan kembung. Dari misal pemberian pakan yang terlambat, itu juga bisa menimbulkan kembung. Dari misal si kambingnya terkena penyakit flu dan diare atau apa, sehingga tidak menurunkan nafsu makan, tidak mau makan, dia juga bisa menimbulkan kembung. Oh begitu. Iya. Jadi untuk penanganan pertama kalau misalnya jauh dari para medis medis veteriner ya, dokter hewan gitu. Dokter hewan. Kalau rata-rata kalau orang sini itu dikasih kalau saya paling nggak sedia obat kembung, antasida. Antasida. Iya, antasida bisa beli di toko-toko polteri terdekat, atau pas ke kota bisa beli obat kembung untuk hewan. Betul, kayak gitu. Karena ini kan biasanya yang paling sulit itu apa? Peternak enggak tahu, Mbak Ayu. Oh iya. Cara penanganan ini paling... semoga kalau habis nonton channelnya Indra Palupi Channel. Iya, Indra Palupi, besok bisa nambah edukasi buat peternak-peternak di luar sana. Oke, jadi keberadaan Mbak Ayu di dalam konten ini, guys, ini akan menambah wawasan kalian. Karena sedikit cuplikan ini pertanyaan saya mengarah ke mengarah ke treatment perawatan, terutama di bidang kembung tadi, teman-teman. Ini momok buat kalian dan ini sudah terjawab. Iya. Terus ada lagi kembung itu lain? Kalau di daerah sini. Bagaimana? Kalau di daerah sini itu kalau misalnya nunggu dokter hewan mungkin masih beberapa waktu lagi, itu bisa dikasih minuman bersoda. Bersoda? Iya, kayak. Contohnya seperti Sprite. Iya, kalau rata-rata orang sini dikasih kayak gitu. Terus jangan sekali-kali kalau orang dahulu tuh dikasih pelepah pepaya atau selang atau selang di anusnya, itu saya tidak merekomendasikan nanti karena dia bisa melukai ini saluran anusnya. Saluran anus. Nanti malah semakin nambah kesakitannya dia. Oke. Gitu. Guys, saya jelaskan lagi. Ini penjelasan baru sekali ini saya dapat informasi dan ini berharga buat khususnya Indra Palupi Channel. Saya tekankan lagi penjelasan Mbak Ayu tadi, teman-teman. Kalau ada kembung jangan diberikan selang atau pelepah blombong daun pepaya karena akan melukai lubang anus pada ternak tersebut. Bukan begitu, Mbak Ayu? Ya, seperti itu. Karena mungkin untuk pemikiran orang dahulu tradisionalnya itu mungkin karena di sini dia nggak bisa keluar, angin nggak bisa keluar. Ya, terus untuk cara gampangnya itu ditaruh selang sini, padahal sebenarnya angin itu ada di sini. Di sebelah kiri. Ya, biasanya di situ. Biasanya rata-rata di situ. Itu kalau orang yang sudah bisa, rata-rata sininya ditrokar, ditusuk pakai jarum. Iya betul. Ditrokar itu paling cepat. Itu. Tapi nanti kalau misalnya dia lama nunggu dokter, nggak bisa trokar juga nggak bisa, atau misal ada warung ya coba dicari antasida nggak apa-apa, terus dikasih Sprite juga nggak apa-apa. Kalau tradisionalnya lagi, kelapa alami, kelapa yang dari pohon, itu diparut,
dikasih air hangat, diperas, kasih garam sedikit, diminumkan paling enggak seperempat gelas. Seperempat gelas. Ya, nanti dia akan menimbulkan reaksi rata-rata agak diare, agak lembek. Jadi kotoran bisa keluar, angin bisa keluar. Oh begitu. Mbak Ayu, ini terima kasih atas bincang-bincangnya. Mungkin bagi jenengan sedikit, tapi bagi kami seorang peternak itu sangat banyak dan berharga. Ya. Terima kasih juga sudah berkenan mampir di channel ini. Semoga penjelasan jenengan bisa diterima dan bermanfaat khusus peternak-peternak Nusantara. Okay. Dan kalaupun para pemirsa channel Indra Palupi itu kalau misal mau konsultasi bisa, terus mau nanya-nanya tentang kesehatan ternaknya juga bisa calling di nomor 085 643 806 116 atas nama Dr. Iwan Ayu Ningtyas Sinahida atau bisa dipanggil Dr. Iwan Ayu Tias. Lokasi saya ada di Kaligesing, dan kalau misalnya berada di luar pulau, luar kota, bisa konsultasi by WA, by telepon, atau by apa aja deh. Gitu. Udah, terima kasih, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Oke guys, itulah tadi penjelasan sedikit buat kalian tapi banyak buat yang lain. Sedikit penjelasan, banyak penjelasan itu enggak bermasalah. Yang penting, yang paling penting dalam sebuah ilmu itu pengaplikasiannya. Jadi aplikasikan apa yang sudah Anda dengar, yang jenengan semua sudah dengar dalam penjelasan dokter cantik ini tadi. Semoga ini bisa menjadi edukasi dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kami berada di Kaligesing kali ini membahas banyak hal. Jadi ikuti terus perjalanan Indra Palupi Channel jalan-jalan di Kaligesing, khususnya di Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.